Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola Eropa terbaru lagi. Tetapi sebelum videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama itu, mengapa Barcelona tidak mengejar Antonio Conte yang belum memiliki klub? Barcelona dikabarkan sedang sibuk mencari pelatih baru untuk mengarungi sisa musim ini. Sejumlah nama telah disebut sebagai kandidat terkuat. Namun, Antonio Conte tidak masuk ke dalam daftar. Alasan Barcelona tidak mengejar Conte ternyata cukup miris. Barcelona tidak punya uang untuk mendekati Conte. Ini ditambah laporan yang mengatakan kalau Conte belum tertarik kembali melatih. Diketahui bahwa pria berusia 52 tahun itu enggan mengambil pekerjaan dari sebuah klub di tengah-tengah musim berjalan. Koeman diyakini tak akan dipecat dalam waktu dekat ini. Ia masih melatih Barcelona sampai laga lanjutan La Liga akhir pekan ini kontra Atletico Madrid. Meski tak akan menemani anak asuhnya karena kartu merah di laga sebelumnya. Berita selanjutnya itu, Arteta ke Leno, jangan banyak ngeluh, teruslah berusaha. Manajer Arsenal Mikel Arteta menanggapi santai keluhan dari Leno soal waktu bermain. Leno diminta tetap fokus dan tidak banyak mengeluh. Leno sejatinya adalah kiper utama Arsenal dari awal musim ini. Tapi, ketika Leno berada di bawah Mistar, Arsenal malah selalu kalah di 3 pertandingan awal dan kebobolan 9 gol. Setelah itu, Leno sempat absen karena cedera, sehingga tempatnya diambil Aaron Ramsdale. Kiper yang didatangkan dari Sheffield United itu langsung tampil apik dan membawa Arsenal memenangi 3 laga beruntun. Leno baru sekali tampil dalam sebulan terakhir, yakni saat mengalahkan AFC Wimbledon di babak ketiga Piala Liga Inggris. Kondisi ini pun lantas membuat Leno mulai gerah. Kekesalan Leno ini pun sampai ke Arteta yang mulai meminta kiper itu untuk terus berlatih dan tidak mengeluh. Arteta mengklaim dan membicarakan situasi ini dengan Matt Leno. Berita selanjutnya itu, Thomas Tuchel, Chelsea berharap lebih dari Kai Havertz. Performa Kai Havertz di Chelsea menjelang akhir musim lalu menunjukkan grafik peningkatan. Sekarang grafiknya mulai kembali menurun secara perlahan-lahan. Havertz hanya mencetak 9 gol dari 45 penampilannya di semua kompetisi musim lalu. Angka yang cukup bagus buat ukuran gelandang serang seperti dirinya. Apalagi, beberapa gol yang diprediksi Havertz menentukan buat Chelsea. Lewat golnya, Havertz berhasil membantu Chelsea menang atas City dan keluar sebagai juara Liga Champions. Sayang, Havertz kembali membuat publik kecewa dengan performanya. Ia lagi-lagi tidak kelihatan di lapangan dan baru mencatatkan 1 gol pada musim ini. Salah satu yang membuat potensi pemain Chelsea jadi sulit keluar, menurut pengakuan Tuchel, adalah ekspektasi. Tidak heran kalau ekspektasi publik terhadap setiap pemain The Blues meninggi setelah berhasil menjuarai Liga Champions. Berita selanjutnya itu, bersaing dengan PSG, Tottenham dan MU pantau Marcelo Brozovic. Inter Milan masih menemui jalan buntu untuk perpanjang kontrak pemain andalan mereka, yaitu Marcelo Brozovic. Kontraknya berakhir di akhir musim ini, dan situasi itu membuat tim-tim lain memantaunya. Berusia 28 tahun, Brozovic salah satu pemain dapat diandalkan pada posisi gelandang bertahan. Itu menjadikannya komoditas panas. Menurut Football Italia, ia diincar oleh PSG, Tottenham Hotspur, dan Manchester United. Inter Milan bukan tak mau perpanjang kontrak Brozovic, tetapi negosiasinya masih rumit. Sebab Brozovic ingin gajinya naik 6 juta euro per pekan, dari 4,2 juta euro gajinya saat ini. Berita selanjutnya itu, AC Milan dan MU bersaing demi jasa bomber muda Uruguay. AC Milan dan Manchester United dikabarkan siap saling sikut demi mendapatkan jasa bomber muda Uruguay, yaitu Darwin Núñez. Darwin Núñez saat ini merumput di Benfica, menarik minat AC Milan dan Manchester United, yang sama-sama dikabarkan ngotot memboyong dirinya di bursa transfer periode mendatang.
Laporan dari media Portugal Record menyebutkan jika AC Milan tertarik mendatangkan Nunes. Usai aksi impresif sang pemain bersama Benfica saat menghadapi Barcelona di Liga Champions. Nunes diketahui menyumbangkan 2 gol dari total 3 gol Benfica. Kabarnya, AC Milan dan MU harus merogoh kocek setidaknya 40 juta euro untuk menebus Nunes sesuai dengan mahar yang disematkan oleh Benfica. Berita selanjutnya itu, performa Samir Handanovic paling kritikan, Simone Inzaghi pasang badan. Manajer Inter Milan Simone Inzaghi memberikan tanggapan terkait performa Samir Handanovic yang belakangan ini menuai banyak kritikan. Apa kata sang manajer? Samir Handanovic merupakan salah satu pemain senior di skuad Inter Milan. Namun di musim ini, penampilan di bawah Mister Gawang kerap menuai kecaman. Pasalnya, kiper berusia 37 tahun itu kerap melakukan blunder. Bahkan karena kesalahan yang dilakukan, membuat Inter sampai harus kehilangan poin. Kondisi itu lantas membuat Inter diwartakan tengah berusaha untuk cari pengganti bagi Handanovic. Meski demikian, Simone Inzaghi justru malah memberikan pembelaan. Bagi Inzaghi, Handanovic adalah sosok kapten tim yang memberikan pengaruh besar bagi skuad arahannya. Bukan hanya itu, Inzaghi juga meyakini Handanovic akan memberikan peran besar bagi Inter dan beberapa tahun ke depan. Berita selanjutnya itu, Donny van de Beek ngambek, begini reaksi Solskjaer. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan komentar terkait aksi ngambek Donny van de Beek pada pertandingan kontra Villarreal tengah pekan ini. Solskjaer menilai sikap pemainnya itu sebagai satu hal yang biasa. Pada saat MU meraih kemenangan 2-1 atas Villarreal pada tengah pekan ini, Donny van de Beek tertangkap kamera menunjukkan ekspresi kesal. Bahkan dua rekannya yakni Dean Henderson dan Eric Bailly mencoba untuk menenangkannya. Aksi van de Beek terjadi karena sang pemain tak diberi kesempatan bermain pada pertandingan tersebut. Saat diminta tanggapannya terkait sikap yang ditunjukkan oleh Donny van de Beek, Ole Gunnar Solskjaer menilai hal itu sebagai satu tindakan yang wajar. Karena dia juga pernah mengalaminya saat masih aktif sebagai pemain sepak bola. Sang manajer juga memastikan sikap Van de Beek tak berdampak buruk bagi tim. Berita selanjutnya itu, Danilo, Bayern Munchen mau saya, maaf, nggak dulu. Bek kanan Juventus Danilo mengatakan bahwa dia tidak berminat untuk meninggalkan Juventus. Dengan laporan bahwa Bayern Munchen sedang mempertimbangkan untuk merekrut pemain Brazil itu. Pemain berusia 30 tahun itu saat ini menikmati waktunya di Turin. Dengan Bianconeri telah memenangkan 3 pertandingan terakhir mereka di berbagai kompetisi, termasuk mengalahkan Chelsea di match kedua Liga Champions. Danilo mengklaim bahwa kemenangan juara bertahan Liga Champions itu menjadi kebanggaan untuk timnya. Karena The Blues merupakan salah satu tim yang masih difavoritkan untuk meraih si kuping lebar. Ditanya tentang minat dari Bayern Munchen, Danilo mengatakan, tidak, Juventus telah mengakhiri negosiasi itu sejak awal.